Sebab itu kami menyembah dan memuji nama-Mu. Terima kasih ya Aba ya Bapa untuk kesempatan yang baik dan indah. Kasih-Mu selalu baru setiap hari, setiap pagi, setiap waktu, setiap saat. Sehingga hari ini kami boleh bersama-sama dengan umat-Mu yang Tuhan sudah panggil dan pilih untuk menyembah, memuji nama Tuhan, berdoa, dan mendengarkan sebagian daripada kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama, ulangi seperti apa yang saya ucapkan. Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi ini seperti di dalam surga. Bapa yang baik, berikanlah kami pada hari ini rezeki yang menjadi bagian kami secukupnya, cukup untuk memberikan pinjaman kepada banyak bangsa, sedangkan kami sendiri tidak punya pinjaman. Cukup untuk menjadi saksi Tuhan, mulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung-ujung bumi. Cukup untuk menjadikan semua bangsa murid Kristus dan membaptis mereka dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa untuk rezeki yang secukupnya. Dan ampunilah dosa-dosa kami. Ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ini ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sebab Engkaulah yang empunya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Haleluya, haleluya. Mari Bapak Ibu sekalian, sekarang kita bersama-sama secara serempak dan serentak kita akan menggemakan Mazmur 91 dengan suara yang keras dan lantang dari tempat kita masing-masing. Percayalah akan firman Tuhan yang berkata, mati dan hidup dikuasai oleh lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. 2, 3. Mazmur 91. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Tuhanlah yang akan melepaskan aku dari jerat penangkap burung dan dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Tuhan akan menundungi aku. Di bawah sayapnya aku akan berlindung. Kesetiaan Tuhan ialah perisai dan pagar tembok. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Aku tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisiku dan 10.000 di sebelah kananku, tetapi itu tidak akan menimpa aku. Aku hanya menontonnya dengan mataku sendiri
dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganku, yang maha tinggi telah kubuat tempat perteduhanku. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Malapetaka tidak akan menimpa aku, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahku. Sebab malaikat-malaikat Tuhan akan diperintahkan oleh Tuhan kepadaku untuk menjaga aku di segala jalanku. Para malaikat Tuhan akan menatang aku di atas tangannya, supaya kakiku jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan aku langkai. Aku akan menginjak anak singa dan ular naga. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Sungguh hatiku melekat kepada Tuhan, maka Tuhan akan meluputkan aku, Tuhan akan membentengi aku, sebab aku mengenal nama Tuhan. Bila aku berseru kepada Tuhan, Tuhan akan menjawab. Tuhan akan menyertai aku dalam kesesakan. Tuhan akan meluputkan aku dan memuliakan aku. Dengan panjang umur akan Tuhan kenyangkan aku, dan akan Tuhan perlihatkan kepadaku keselamatan daripadanya. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Sebentar berbicaralah kepada setiap kami melalui kebenaran firman Tuhan. Allah Roh Kudus, urapi kami semua, anugerai kami dengan hikmat dan pewahyuan daripada sorga. Dalam nama Yesus. Yang siap mendengarkan firman Tuhan, angkat jempolnya ke depan dan katakan amin 3 kali. Amin, amin, amin. Salam revival, salam kebangkitan. Semangat pagi. Semuanya semangat pagi. Apa kabarnya Bapak Ibu sekalian? Ya, senang sekali hari ini Senin 2 Oktober 2023 boleh bersama-sama kembali dengan Bapak Ibu semuanya yang dicintai dan dikasihi Tuhan. Amin. Nah, hari ini kita akan lanjutkan renungan kita ya. Kalau hari Sabtu kemarin saya sudah sampaikan bagaimana kita menjadi kuat tanpa obat ya. Dan hari ini kembali kita bicara tentang kuat, karena kuat itu adalah kehendak Tuhan. Bersama saya ucapkan kuat adalah kehendak Tuhan. 2, 3, kuat adalah kehendak Tuhan. Lebih kuat lagi 2, 3, kuat adalah kehendak Tuhan. Mari kita buka dari Efesus pasal 6 ayat yang ke-10. Efesus pasal 6 ayat yang ke-10, akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Jadi kuat itu adalah kehendak Tuhan, kuat itu adalah perintah Tuhan. Kalau ini kehendak Tuhan dan perintah Tuhan, percayalah Bapak Ibu sekalian, setiap kita bisa menjadi anak-anak Tuhan yang kuat. Mengapa kita harus menjadi anak-anak Tuhan yang kuat ya? Bapak Ibu sekalian, kalau kita lihat perkembangan zaman yang begitu cepat berubah, kemajuan teknologi,
kemudian perubahan kebiasaan, kebudayaan, dan etika yang berjalan begitu cepat, bahkan cenderung mengerikan, Bapak Ibu sekalian. Kalau kita sebagai anak Tuhan tidak kuat, maka kita bisa hanyut loh dengan apa yang terjadi di dunia ini. Akibatnya, Bapak Ibu sekalian, ini kan sedang terjadi tarik-menarik yang hebat antara sorga dan neraka, ya kan? Iblis mencari agar sebanyak-banyaknya orang bisa dibujuk, ditipu, ya, menjadi goyah, kemudian dimasukkan ke dalam neraka. Tapi percayalah, ketika kita kuat di dalam Tuhan, maka pengaruh sebesar apapun yang ditimbulkan oleh sekitar kita, di lingkungan kita, di dunia ini, kita tetap kuat dan tidak akan goyah. Amin. Bahkan kita akan berjalan di dalam Tuhan makin lama, makin kuat. Mengapa? Karena kita menjadi kuat di dalam kekuatan kuasanya. Hari Sabtu kemarin kita sudah belajar. Yang pertama, bagaimana agar kita menjadi kuat, yaitu kita harus berikat pinggangkan kebenaran. Pada zaman dulu, pakaian itu baik pria atau wanita itu harus waktu memakai pakaian harus pakai ikat pinggang. Beda dengan pakaian modern sekarang, ya kan? Kenapa zaman dulu harus pakai ikat pinggang? Sebab kalau tidak pakai ikat pinggang, maka bajunya akan kedodoran, dan kemudian bagian-bagian tubuh yang seharusnya terlindungi itu akan kelihatan, dan itu akan menyebabkan orang menjadi malu. Maka itu harus pakai ikat pinggang. Nah, demikian juga Rasul Paulus mengajarkan kalau kita mau kuat di dalam Tuhan, dari Efesus 6 ayat yang ke-14, kita yang pertama harus berikat pinggangkan kebenaran, ya. Jadi kapanpun, dimanapun saja, kita sebagai anak Tuhan, kalau kita berikat pinggangkan kebenaran. Apa itu kebenaran? Kebenaran itu adalah Tuhan dan firman-Nya. Jadi kalau kemana-mana itu ada firman di dalam hidup kita, kita itu bisa bergerak leluasa, kita bisa bergerak sebebas-bebasnya, tapi di dalam koridor yang tidak akan pernah menyimpang dari firman Tuhan. Sehingga apa? Kita tidak akan pernah menjadi malu dengan apa yang kita ucapkan, dengan apa yang kita kerjakan, dengan apa yang kita perbuat. Yaitu kebebasan yang kita pergunakan. Karena kita memakai ikat pinggang kebenaran, maka tidak akan pernah menyimpang dari jalan-jalan Tuhan. Kebebasan yang kita miliki, kita pergunakan dengan rasa tanggung jawab dan hormat kepada Tuhan. Ya, yang kedua kita akan pelajari hari ini, bagaimana kita menjadi kuat di dalam Tuhan. Efesus 6 ayat yang ke-14 berkata, jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran, dan berbaju sirahkan keadilan. Ya, jadi yang kedua, Bapak Ibu sekalian, kita itu harus memakai baju sirah keadilan. Apa itu baju sirah keadilan? Baju sirah keadilan ini berbicara tentang kehidupan yang baik, kehidupan yang memuliakan Tuhan. Artinya begini, setelah kita mengerti firman Tuhan, Alkitab kan bilang, umatku binasa karena tidak berpengetahuan. Kenapa kamu tidak berpengetahuan? Karena kamu sendiri yang menolak firman Tuhan. Kamu sendiri yang menolak pengetahuan itu. Nah, saya percaya Bapak Ibu sekalian adalah orang-orang yang cinta akan Tuhan, haus dan lapar akan firman Tuhan, ya. Sehingga kita tidak ada yang menolak firman Tuhan.
Berbaju sirahkan keadilan artinya kita mempraktekkan firman Tuhan yang kita sudah dengar, yang kita sudah pelajari. Jadi artinya kita itu bukan Kristen omdo atau Kristen omong doang, ya, bukan Kristen teori. Kalau Kristen teori itu kan cuman teorinya aja, tapi dalam praktek kehidupan sehari-hari nol besar. Itu nggak boleh terjadi, Bapak Ibu sekalian, ya. Kalau kita seperti itu, maka kita tidak akan pernah menjadi pribadi atau orang Kristen yang kuat di dalam Tuhan. Jadi waktu kita memakai ikat pinggang kebenaran, kita berjalan bersama firman Tuhan, maka ketika kita mempraktekkannya dalam kehidupan sehari-hari, artinya kita sedang memakai baju sirah keadilan. Sehingga yang namanya baju sirah itu, Bapak Ibu sekalian, itu akan membuat tubuh kita terlindung. Artinya apa? Baju sirah keadilan akan menyebabkan kita juga terlindung dari semua tuduhan-tuduhan dan fitnah-fitnah yang diarahkan kepada kita. Tidak akan pernah bisa dibuktikan. Mengapa? Karena kita menghidupi firman Tuhan itu. Amin. Sekali lagi, bukan kekristenan yang omdo atau omong doang. Mari sekarang kita buka Efesus 6 ayat yang ke-15. Efesus 6 ayat yang ke-15, kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Jadi hal selanjutnya, kalau kita mau menjadi orang yang kuat di dalam Tuhan, maka kita harus rela. Bersama saya ucapkan harus rela, 2-3, harus rela. 2-3, harus rela. Rela apa? Rela menjadi pembawa kabar baik. Ya, kalau kemana-mana kita selalu menyampaikan kabar baik dan kita sampaikan dengan sukarela, kita akan menjadi pribadi-pribadi yang kuat. New York beberapa hari yang lalu banjir, Bapak Ibu sekalian, ya. Sampai tadi malam nih sebelum tidur, ya, itu masih ada hamba-hamba Tuhan, sahabat-sahabat yang ada di Indonesia, ya, menanyakan tentang banjir yang ada di New York, ya. Buat news kabar itu, surat kabar, ya. Hal-hal yang buruk itu adalah kabar baik buat mereka, ya. Kalau ada kabar baik itu mereka nggak akan pernah publikasikan karena itu nggak bagus buat news, Bapak Ibu sekalian. Tapi kita anak-anak Tuhan berbeda. Kemana-mana yang harus kita sampaikan adalah kabar baik. Waktu kita menyampaikan kabar baik, Bapak Ibu sekalian, itu akan membuat seperti kita sedang memberikan energy giver, ya, yang membuat orang semakin kuat, semakin semangat, dan harinya menjadi indah. Maka itu kemana-mana, Bapak Ibu sekalian, jangan tiru seperti 10 pengintai itu. Ada 12 pengintai diutus oleh Musa, para pemimpin, orang-orang hebat untuk mengintai tanah Kanaan. 10 orang kembali kepada Musa, yang disampaikan adalah kabar buruk dan kabar busuk. Itu nggak boleh dilakukan oleh orang percaya. Kalau itu kita lakukan, maka seperti 10 pengintai yang mengintai tanah Kanaan menjadi lemah, menjadi ketakutan, menjadi khawatir, dan kemudian mengalami murka Tuhan. Demikian juga kalau kemana-mana yang kita sampaikan kabar buruk, Bapak Ibu sekalian,
kita akan menjadi anak-anak Tuhan yang lemah. Bagaimana supaya kita bisa menyampaikan kabar baik? Tentu kabar baik itu hanya ada di Alkitab, yaitu firman Tuhan. Dunia boleh gonjang-ganjing, krisis boleh terjadi di mana-mana. Hal-hal yang membahayakan sedang mengintai kita. Tapi waktu kita menyampaikan kabar baik, kita bilang begini, oh memang situasi dunia seperti ini menakutkan dan mengkhawatirkan. Tapi Tuhanku adalah Tuhan yang maha kuat, Tuhan yang dahsyat, yang tidak pernah berubah dulu sekarang dan selama-lamanya. Tuhan itulah yang mencintai aku. Kamu tahu nggak? Firman Tuhan berkata, aku ini adalah biji mata Allah. Artinya apa? Karena sebagai biji mata Allah, tentu aku dilindungi oleh Tuhan. Ayat yang lain berkata bahwa nama kita ditulis di telapak tangan Tuhan. Artinya apa? Kapan saja, di mana saja, Tuhan tidak akan pernah melupakan kita. Ingat, dia adalah pribadi yang hidup, Allah yang real, yang nyata. Tuhan Allah yang maha kuasa, Tuhan Allah yang maha tahu, dan Tuhan Allah yang maha hadir. Jadi sekarang ada pilihan pada kita. Kalau kita mau menyampaikan kabar, pikir dulu apa yang harus kita sampaikan. Ya, mungkin situasi memang tidak baik, tapi counter semua itu, counter attack dengan kabar yang baik. Ya, maaf, mungkin ada kabar bahwa ada keluarga kita yang sedang sakit dan sakitnya parah. Memang menurut medis datanya seperti itu. Tapi kita bisa berkata begini, percayalah bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang menyembuhkan. Amin. Kalau mungkin kita sedang menghadapi diri sendiri atau ada orang di sekitar kita sedang menghadapi yang namanya krisis karena memang faktanya seperti itu, inflasi terjadi di mana-mana. Tapi dengan iman kita sampaikan kabar baik bahwa Tuhan kita adalah Yehova Jireh, dia pemilik tunggal langit bumi dan segala isinya. Ya, percayalah bahwa Tuhan itu yang akan memelihara kita. Itu namanya kabar baik, Bapak Ibu sekalian. Dan sekarang dunia sedang membutuhkan kabar baik. Karena di mana-mana yang disampaikan adalah kabar yang tidak baik. Jadi kalau kita ikut-ikutan menyampaikan kabar yang tidak baik, akan menyebabkan anak-anak Tuhan atau orang-orang yang Tuhan kirimkan ke dalam hidup kita menjadi orang-orang yang lemah, depresi, frustrasi, putus asa, dan lain sebagainya. Ya, ketika kita menyampaikan kabar yang baik itu, yaitu Bapak Ibu sekalian, maka kita sendiri akan terbangun. Ingat, iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran akan firman Tuhan. Waktu saya tinggalkan keluarga saya tinggalkan istri dan anak-anak saya hidup di dalam dosa, maka istri saya, Ibu Yongki ini, yang dikenal sebagai wanita yang berhati emas, dia datangi orang-orang yang susah, dia datangi orang-orang yang sedang menghadapi masalah keluarga. Dan apa yang dikerjakan oleh Ibu Yongki? Dia sampaikan kabar baik kepada orang-orang itu. Dia bilang begini, keluargamu pasti dipulihkan, rumah tanggamu pasti dipulihkan. Padahal Ibu Yongki sendiri menghadapi hal yang tidak baik. Percayalah, nanti anakmu pasti Tuhan juga pulihkan. Akibatnya, Ibu Yongki sendiri imannya semakin kuat. Orang lain ditolong, akhirnya Ibu Yongki juga Tuhan tolong. Ya. Nah, selanjutnya mari kita lihat dari Efesus pasal 6 ayat yang ke-16.
Dalam segala keadaan, pergunakanlah perisai iman. Sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Ya, ingat Bapak Ibu sekalian, ayat-ayat yang sedang kita baca ini adalah ayat-ayat di mana cara kita menjadi kuat. Setiap hari kita yang ada di doa fajar ini selalu dan selalu mendeklarasikan Mazmur 91 ya. Salah satunya bicara tentang panah yang berterbangan pada siang hari, ya kan? Ingat Bapak Ibu sekalian, peperangan kita bukan melawan darah dan daging, tapi peperangan kita melawan roh-roh jahat di udara, ya. Sekarang itu nggak ada yang namanya roh jahat, setan dan iblis itu berbentuk apa itu Dracula, kemudian jin, kemudian apa itu ya kan, kayak film-film horor itu nggak ada itu Bapak Ibu sekalian. Itu yang ada cuman di film saja, ya kan? Nah, iblis nggak pakai cara seperti itu. Kalau pakai cara seperti itu gampang banget. Kita bisa lari tunggang langgang, lari terbirit-birit. Tapi iblis itu menyerang orang-orang percaya yaitu dengan panah apinya, ya kan? Apa? Yaitu dengan tipu muslihatnya. Diadu dombalah satu dengan yang lain antara suami dan istri, orang tua dan anak, menantu dan mertua, atau sesama teman bekerja, ya kan? Dipanah dengan panah api si jahat. Sehingga apa? Menjadi orang-orang yang lemah, orang-orang yang bertengkar, orang-orang yang putus asa. Nah, kita perlu memakai perisai iman. Ingat, pada zaman dulu yang namanya perisai itu bukan sebesar piring makan kita, ya kan? Yang namanya perisai itu gede banget, Bapak Ibu sekalian, ya. Kalau Bapak Ibu pernah melihat siaran di televisi, misalnya ada huru hara, ada demonstrasi, ya, ada demo-demo, maka polisi atau tentara itu kan pakai perisai, pakai tameng itu besar seperti itu. Nah, seperti itu Bapak Ibu sekalian, kita harus memakai perisai iman, ya. Artinya apa? Kita yakin. Iman itu bicara tentang keyakinan. Keyakinan akan apa? Keyakinan akan adanya Tuhan yang mencintai kita, dan keyakinan akan firman-Nya iya dan amin. Iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran akan firman Tuhan. Iman itu tidak ada artinya kalau kita tidak melakukan, dikatakan sia-sia. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita memakai perisai iman, artinya firman Tuhan itu harus dipercayai, dipegang janji-janji Tuhan, dan perintah-perintahnya kita lakukan, itu akan menjadi perisai buat kita sehingga kita bisa menjadi kuat di dalam Tuhan. Ya, hari ini kita sudah belajar Bapak Ibu sekalian 3 hal lagi supaya kita menjadi kuat di dalam Tuhan. Yaitu yang pertama, kita harus memakai baju sirah keadilan. Yang kedua, kita harus rela menjadi pembawa kabar baik. Dan yang ketiga, kita harus memakai perisai iman. Percaya akan firman Tuhan, percaya akan janji Tuhan, dan kemudian iman itu juga melakukan firman Tuhan menjadi gaya hidup kita sehari-hari. Mari kita berdoa, materaikan siap benih kebenaran firman Tuhan, biarlah setiap anak-anak-Mu ini ada di dalam rencanamu, mempercayai dan menggenapi rencanamu, yaitu hidup menjadi kuat di dalam Tuhan. Apapun situasi yang terjadi hari ini, Tuhan,
membuat setiap kami, karena kami hidup di dalam Engkau, kami akan tetap kuat. Bahkan Tuhan, ujung-ujung dari semua episode kehidupan ini adalah kami ini menjadi orang-orang yang lebih daripada pemenang. Tidak ada satupun di antara kami yang goyah hidupnya atau bahkan jatuh dan roboh. Tapi kami kuat di dalam Tuhan sampai kedatangan Tuhan yang kedua kalinya, bahkan sampai kekal selama-lamanya. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin, amin, amin.